pertama adalah berikanlah saya mahasiswa yang tidak mampu dan mahasiswa secara intelektual yang tidak mampu, tetapi mampu ya di dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mengubah mindsetnya untuk mereka membangun pendidikan. Saya siap itu. Saya butuh ya untuk membangun ya generasi muda ke depan, generasi muda yang betul-betul mau ya merubah nasib hidup mereka dan mencerdaskan diri mereka sendiri dari segi intelektual pendidikan. Itu aja. Tugas saya di sini itu melihat adik-adik. Karena saya masa kelam saya dulu hitam. Ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan saya yang terbaik untuk menyuruh berkat terhadap banyak orang, termasuk generasi muda. Mengapa Anda harus kuliah di Universitas Persatuan Guru 1945 NTT? Apakah Anda sudah mengetahui Universitas Persatuan Guru 1945 NTT? Universitas Persatuan Guru 1945 NTT adalah kampus swasta yang berpusat di Kota Kupang, lebih tepatnya di Jalan P. Amanave, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Ubobo, Nusa Tenggara Timur. UPG 1945 NTT, satu-satunya kampus di Indonesia yang memiliki program jaminan kesehatan mahasiswa. Ketua BPHP BPGRI Sam Haning yang biasa disapa Paman Sam, saat ditemui di sela-sela kesibukannya pada hari Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, mengatakan, selain mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan, pihaknya juga memberikan jaminan kesehatan kepada mahasiswa yang kuliah di UPG 1945 NTT. Tak hanya Jamkesmawa, dirinya mengungkapkan, mahasiswa yang berprestasi mendapatkan kuliah gratis hingga jenjang S2. Saat ditanya mengenai biaya perawatan yang sangat mahal, tidak sebanding dengan biaya kuliah mahasiswa, sebab setiap mahasiswa yang sakit harus mendapatkan biaya perawatan di kelas 1, Paman Sam mengatakan, biaya tersebut sudah tersedia. Paman Sam juga mengatakan, tidak hanya biaya kesehatan, pihaknya juga menanggung biaya kedukaan bagi mahasiswa yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, mengapa Anda harus ragu lagi? Ayo sampaikan kepada tetangga dan teman Anda, mari kita kuliah di UPG 1945 NTT, sebab banyak kemudahan di sana. Mau tahu kemudahan apa saja? Ikuti selengkapnya di sini. Pagi ya, salam sehat semua. Pertanyaan saya sederhana saja, mengapa masyarakat harus memilih UPG 45 sebagai kampus tujuan mereka? Mereka harus berkuliah di sini. Ya, karena salah satu ya, program dari UPG 45 NTT. Ya. Yang pertama adalah tidak dimiliki semua kampus yang ada di NTT. Bahkan Indonesia nggak ada. Ya. Yaitu program Jamkesmawa. Ya. Jaminan kesehatan ya, mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa itu datang ya kuliah di sini. Kita anggap mereka itu di dalam sistem pembelajaran, dalam sistem pendekatan itu pendekatan sosiologis, kekeluargaan gitu, humanisme gitu, keluarga. Jadi yang datang mahasiswa itu adik, saudara, anak kita. Jadi kalau mereka sakit, ya mereka sakit, saya suruh perintahkan langsung masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu bukan di kelas 3, ya. Minimal kelas 1, dan dirawat oleh dokter-dokter yang betul-betul top, dokter yang hebat. Juga saya minta obat-obat yang berkualitas, alat yang canggih. Bukan sekedar kita lempar di kelas 3 selesai di situ. Nggak ada. Tidak. Dan juga kita melakukan cek setiap saat perkembangan ketika mahasiswa itu dia rawat di rumah sakit. Kita bantu. Iya.
Kalau melihat bahwa mahasiswa yang sakit ditaruh di kelas 1, itu biayanya sangat besar. Ya. Tidak sebanding dengan mereka membayar biaya kuliah. Uang segitu banyak dari mana, Bapak? Jadi itulah gitu kan. Kita sudah punya program ya yang dulunya gitu. Itu kami tanggung. Ya. Bahkan ada mahasiswa yang tidak bisa jalan, kita beli kursi roda ada. Gitu. Kursi roda. Kita tidak mau bahwa mahasiswa itu nantinya kita anggap mereka sebagai orang yang kita tidak bertanggung jawab, tidak. Beberapa waktu yang lalu saya testimoni. Ada mahasiswa kita dari Sumba, ya, ada dari Manggarai, meninggal. Kita urus sampai ke kampung. Di Kifa, Malaka, Atambua, kita urus. Bukan saja mereka rawat di rumah sakit, tetapi kehendak lain kami tetap urus. Maka tadi saya bilang mekanisme pembelajaran di sini kita anggap kita menciptakan suasana kekeluargaan. Saya udah bilang seluruh ketua program studi, para wakil dekan, para dekan, dan rektor, saya tidak mau lihat kalau ada mahasiswa yang sakit, saya tidak tahu. Itu jadi persoalan. Saya marah besar. Satu, penanganan penyakit yang akan ditanggung oleh kampus sendiri itu penyakit-penyakit apa saja? Kita tidak pilih soal penyakit apa. Iya. Semua jenis penyakit. Dulu ada mahasiswa, itu saya mesti dari Jawa itu nggak salah dan lain. Itu sakitnya, saya bilang itu luar biasa. Ada mahasiswa Flores, ketika ada KKN waktu yang lalu, kecolongan dari kita, dia mau melahirkan. Lalu ke rumah sakitnya di mana? Di Flores. Siapa yang mau biaya operasi melahirkan? Saya telepon dokter operasi saja, tanggung jawab dari lembaga. 30 menit, paling lama 1 jam, sudah ada utusan dari lembaga di sana. Yaitu saya utus Pak Rektor dengan WR1 ke sana, langsung utus biaya. Kita tidak main-main, kita tidak punya rasa tidak tanggung jawab, kita menjatuhkan begitu. Ada yang lain lagi ya, orang dari Flores, dari Momere, masuk rumah sakit, lalu tiba-tiba orang tuanya, maaf, mau jual babi, gitu kan, untuk biaya anak rumah sakit. Saya ditelepon, saya papa mama senusa, kamilah orang tuanya ini. Bahkan kabar yang kami dapat, saya juga memberikan bantuan berupa pemotongan biaya biaya regis bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai registrasi mereka. Apa benar? Saya bukan hanya itu saja. Yang pentingnya adalah saya mau mengubah mindset orang tua, mindset mahasiswa itu sendiri. Artinya yang pentingnya mereka mau kuliah, bukan soal uangnya. Merubah nasib mereka. Datang sini saya akan bina mereka. Maka saya tidak mau menerima orang pintar. Saya mau menerima orang-orang yang tidak mampu. Saya akan bikin mampu mereka. Nah, itu tugas saya. Betul. Berapa mahasiswa di sini? Banyak yang mau ujian dan lain kendala keuangan. Saya bilang yang pentingnya saya perlu Anda punya keaktifan kuliah, semangat itu saya penting. Dan selain itu juga Bapak memberikan pendidikan S2 juga kepada mereka yang mau. Nah, ini kalau mahasiswa prestasi, saya bikin beasiswa S2. Bahkan kemarin satu alumni kita kasih dokter kemarin.
Yang pentingnya mereka mau. Banyak ya anak-anak kita itu mampu kuliah, otak mampu, tetapi mereka tidak mempunyai dana. Ya. Saya akan memberikan itu terbaik bagi mahasiswa. Tidak punya dana datang ke saya. Gitu. Mari kita atur bersama-sama untuk merubah ya anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang berpotensi yang akan merubah negara ke depan. Baik. Untuk kabupaten, provinsi, dan negara. Itu saja. Oke. Jadi disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya bahwa Anda masuk di UPG 45 Anda tidak akan menyesal. Memang justru tidak menyesal. Karena Rasa untung. Coba cek di lain. Bukan, mohon maaf, saya bukan sombong menyombong. Iya. Coba tes di lain. Betul kan? Nah, di sini kita kondisikan. Ya. Betul. Orang tua rasa senang. Coba cek yang lain, nggak ada. Ya. Mungkin masih wafat aja, karena bunga aja juga nggak ada. Betul. Betul. Saya tuntaskan gitu. Saya bilang tadi, yang pertama adalah berikanlah saya mahasiswa yang tidak mampu dan mahasiswa secara intelektual yang tidak mampu, tetapi mampu ya di dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mengubah mindsetnya untuk mereka membangun pendidikan. Saya siap itu, bukan tidak. Tanya ya beberapa. Ya. Betul. Kalau tidak mampu, mari saya. Gitu. Yang penting kuliah, saya butuh mereka kuliahnya. Berapa di sini? Gitu. Ya berapa? Hampir ratusan mahasiswa di sini. Ya, yang saya bantu. Yang kuliah bertati-tati. Ya. Bahkan orang yang tidak mampu sudah saya bikin cicilan 200.000, 100.000. Yang penting dia harus kuliah. Nah. Kuliah. Betul. Saya butuh ya untuk membangun ya generasi muda ke depan, generasi muda yang betul-betul mau ya merubah nasib hidup mereka dan mencerdaskan diri mereka sendiri dari segi intelektual pendidikan. Itu aja. Terakhir dari saya, berapa banyak mahasiswa yang mereka sakit dan Bapak sudah bantu? Berapa banyak? Dan, cerita. Ya. Yang tadi satu melahirkan. Ya. Yang dua, yang tadi ada karena tangan pusat dengan tangan putus. Ya, tangan putus celaka bis mahasiswa Tembuah. Ya, itu tangannya itu beli di mana? Itu mesti cari di Solo dan lain, itu kami biayai semua gitu. Ya, itu. Ya, itu yang banyak tuh, bukan baru sekarang. Kami tanggung cukup banyak gitu. Ya, dah ada hal-hal kecelakaan mahasiswa. Yang lain kita bantu, kita urus dan lain. Bukan itu aja. Gitu. Tugas saya di sini itu melihat adik-adik. Karena masa kelam saya dulu hitam. Ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan saya yang terbaik untuk menyuruh berkat terhadap banyak orang, termasuk generasi muda. Kampus ini berdiri, saya mendirikan dari teman-teman, dan tanggung jawab saya bagaimana adik-adik kita bukan saja ya kan soal mereka tidak mampu, tetapi mereka mampu di dalam ya berubah sikap mereka untuk betul-betul mau kuliah, tapi biayanya tidak datang di sini. Cirilah jalan keluar. Paman Sam atau Pak Samani ini kan punya ya muka begini, tapi ya hatinya idolanya romantis sekali, selalu membantu siapa saja. Kan masih boleh tahu gitu kan. Terima kasih Bapak. Ya. Oleh karena itu masyarakat Nusa Tenggara Timur, bagi anak orang tua yang tidak mampu, tapi anak memiliki kemampuan intelektual, silakan datang ke UPG 45. Ya. Karena disinilah Anda akan dididik dan menjadi orang-orang yang hebat. Siap. Ya. UPG. Datang ke sini. Gitu kan. Saya akan mendidik mereka. Dan saya akan membantu mereka. Ya. Oh, Terima kasih Bapak buat siap. waktunya. Sukses selalu.